Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks. Kisah para Antiokers bersama Sakti. Aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers masih ingat ya, mungkin ada jemaat yang pernah beribadah di ibadah pagi dan pernah mendengarkan bahwa Bu Gembala pernah ngasih tahu ya, buat jemaat ataupun Antiokers yang punya kerinduan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, Antioquia Creative Talks bersedia dan sangat senang hati untuk menjadi wadah itu. Dan pada hari ini satu jiwa telah bersedia untuk punya kerinduan yang sama untuk ingin menyaksikan kemurahan Tuhan itu, dan kita sudah undang dan akan banyak banget dengar kesaksian yang luar biasa pastinya dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan dia saksikan. Siapakah dia? Nama panjangnya adalah Markus Nugroho atau biasa saya panggil dengan Bro Markus. Selamat malam Bro Markus, apa kabar? Selamat malam Bro Sakti. Puji Tuhan. Kemarin sempat kayaknya pulang ke Klaten ya Bro ya? Iya, sempat pulang ke Klaten karena sudah habis kontrak di pekerjaan yang kemarin, terus sama Bapak lagi sakit. Oh kemarin itu ya, jadi Iya. pulangnya rangka untuk ke sana juga ya, untuk Iya. Bapak juga. Anyway, terima kasih banyak Om Markus sudah boleh ada sekarang ini, Iya. bisa ngobrol-ngobrol kita ya, balik lagi udah lama ya. Dan kalau nggak salah buat Antiokers juga kita ini pertemuan kedua ya setelah balik dari Klaten ke Jakarta lagi ya. Pertemuan Kemarin kedua. untuk sekaligus ini ya punya kerinduan yang tadi itu, Iya. sehingga kita ini pertemuan kedua kita. Dan Om Markus biasanya di Antioquia Creative Talks kita akan minta narasumbernya untuk perkenalannya singkat saja, nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, dan pelayanannya di Antioquia udah ngambil apa aja, itu aja. Silakan Om Markus. Oke, selamat malam Antiokers. Perkenalkan, saya Markus Nugroho, asal Klaten. Saya di sini, puji Tuhan, boleh diperkenankan membantu pelayanan di tempat ini di bidang sound system. Sound system. Iya. Kalau nggak salah bukannya bass juga? Oh iya. Cuman apa lebih Lama di fokus ke sound. Klaten. Lama di Klaten. Lama di Klaten. Tapi bass juga ya, Bass dan juga. juga sound system. Iya. Sound system di bawah Bapak Olan ya, Iya, Bapak Olan, dan koordinator Bapak Olan. musik dengan, dari Bapak Rafa. Nah Om Markus, sebelum kita mulai dengan kesaksian Om Markus, aku pengen tanya dulu nih, kan memang Om Markusnya kan sebelumnya dari Klaten. Iya. Nah aku pengen tahu dulu, kok bisa gereja di Antioquia itu kayak gimana? Dulu. Dulu Awal pertama emang kali. saya kan dari ngikut Le Sugeng ya. Oke. Kan dia kan gereja di sini. Kebetulan juga di Jawa kan juga GBD juga. Jadi emang saya lahir di Pantai Costa. Jadi ketika pindah dari Klaten, ikut Om Sugeng ke Jakarta, Iya. gerejanya langsung di GBD, GBD iya. Antioquia. Oke, nah sekarang aku pengen tahu nih Om Markus, Oke. kesaksian apa yang ingin mungkin bisa di-share sama Om Markus di sesi kali ini, di episode kali ini. Oh iya. Saya rindu menyaksikan kemurahan Tuhan di setiap kehidupan saya. Terlebih saya ingin menyaksikan di setiap pekerjaan yang setiap saya lalui itu, saya benar-benar ingin rindu menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu emang waktu lulus STM, emang saya langsung kerja di Semarang. Nah itu pun saya kerja itu juga tanpa rencana, tanpa langkah atau sesuatu yang sudah saya persiapkan. Nanti mau kemana, mau ngelamar kemana, mau cari info di mana, itu semuanya belum dipersiapkan. Waktu malam-malam hari itu ada tetangga yang nyuruh saya besok pagi harus sampai Semarang di kantor di pabrik ini. Nah saya kan juga bingung kan mau ngomong apa, sedangkan di sisi lain saya belum ngelamar, belum ada ngomongan titip lamaran atau gimana, belum. Tapi saya terus paginya saya diantar bapak ke Semarang, naik motor jam 4 pagi saya ke Semarang. Nah di sana saya dibawa temen sih, tapi juga dia nggak punya jabatan, cuman dia juga operator seperti biasa. Dan hasilnya pekerjaan di Semarang itu seperti apa? Saya kerja di Semarang jadi di pabrik perakitan motor, jadi produksi operator, operator produksi.
Oke, dan berapa tahun sempat bekerja di situ? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Om Markus juga sebelumnya sempat juga cerita ya bahwa sebenarnya Om Markus ini sempat ditawarkan juga untuk bekerja di Korea. Sempat Di Korea. Itu gimana kronologisnya? Oh iya, pada tahun 2011 kalau nggak salah ya itu saya pernah sempat ditawarin untuk kerja di Korea. Sebenarnya bukan orang lain sih, masih saudara lah. Lah, kenapa saya nggak ambil ke sana? Karena ada pertimbangan yang itu istilahnya yang menyangkut pendirian atau prinsip saya. Apa itu? Nah, waktu itu kan juga gereja lah ya, orang pastori. Oke. Saya ditawarin maksudnya biar saya dan keluarga saya, keluarga bapak ibu ekonominya terangkat gitu loh. Tapi syaratnya adalah? Nah, tapi syaratnya adalah saya harus mengaku dari jemaat sini ke pihak yang punya apa namanya yang punya lowongan itu, sama perbulannya di gereja situ. Oh, oke. Nah, sedangkan saya dari jemaat gereja lain. Nah, kalau masalah ini saya juga waktu itu dilema jujur. Saya ambil itu juga berbeda dengan prinsip saya. Kalau saya tidak ambil, pasti saya mengecewakan orang tua saya. Oke. Dan pada akhirnya setelah mengambil keputusan diambil atau tidak? Waktu mengambil keputusan, saya dengan berat hati ngomong saya tidak bisa. Tidak bisa. Dan apa respon keluarga, terutama orang tua ketika mendengarkan itu? Waktu pulang dari tempat tersebut, bapak sih yang lebih condong kecewa sama saya. Kenapa? Karena mungkin saya kan anak laki-laki sendiri kan dari saudara-saudara saya. Harapan orang tua pastilah anak laki-lakinya yang dibangga-banggakan, yang bisa jadi apa ya? Ya kalau orang tua pasti, kalau bahasa Jawanya sembodo lah gitu loh. Bisa membantu orang tua, bisa jadi kebanggaan orang tua gitu. Dan pada saat di titik itu merasa bahwa belum bisa ya menjadi kebanggaan orang tua. Karena saya keberatannya karena di syarat itu, saya memang prinsip saya kalau saya di gereja A, lahir di gereja A, ya Tuhan tolong saya juga beribadah di gereja A, mengabdi ya, melakukan pekerjaan Tuhan ya di gereja A. Oke. Ya walaupun semua gereja pasti sama kan, nggak ada yang lebih bagus atau enggak itu sama aja. Cuman saya merasa saya lahir di situ, saya mendapat makanan rohani dari situ, ya saya mengembalikan milik Tuhan ya di gereja situ. Oke. Karena saya bertumbuh, berkembang, lahir di gereja situ. Oke, berarti pergumulan yang dalam hati tadi adalah dari antara gereja ini, berarti awalnya kan memang Pentakosta berarti ya? Awalnya memang lahir dari gereja Pentakosta, memang Pentakosta. tapi diajak untuk seakan-akan mengakulah dari gereja lain berarti seperti itu ya. Dan karena hati kurang ya mungkin serang ya dengan betul. prinsip itu. Sehingga bilangnya tidak, tapi nggak bisa ngambil ya. Setelah kejadian itu dan orang tua juga mungkin menurut Markus tidak sepertinya kurang bisa belum menjadi kebanggaan buat orang tua. Setelah itu pekerjaan apa lagi yang Om Markus lakukan? Pernah di Alfamart juga jadi sales selama 2 tahun. Pernah juga di pabrik. Pernah juga jualan es krim yang keliling-keliling kampung itu, yang pakai cup itu. Ya. Nah, waktu jualan es krim itu pernah kan satu cerita. Oh, gimana tuh? Awal-awal saya jualan kan masih kesulitan kan saya dalam adaptasi, dalam memasarkan. Pernah kalau saya jualan kan di SD atau TK kan waktu istirahat, kan anak-anak kan pada keluar. Iya. Sempat tuh sampai jam 3:30 sore saya hanya laku 15 cup. Per cupnya 1.000 jadi 15.000 sampai jam 3:30 sore. Oke. Nah di situ saya merasa, wah berat juga ya kerja kayak gini gitu. Ternyata nggak mudah.
Di situ waktu ada saung, kalau di daerah saya tuh cakro yang ada di pinggir jalan atau pertigaan jalan desa itu, saya di situ tidur. Saking capeknya, saking mungkin saya kehilangan kehilangan semangat, ngedon, saya tidur di situ. Tidur ya bangun jam 4-an, tiba-tiba ada suatu pikiran saya harus ke sini gitu. Kesini tuh ke? Waktu itu saya ada tanah lapang di dekat stasiun. Di situ kan biasanya kan banyak anak-anak, orang-orang pada liatin kereta lewat. Oke. Nah di situ saya coba beranikan diri. Sebenarnya juga ada rasa gimana ya? Wah nanti laku nggak? Nanti gini atau gini, nanti dimarahin pedagang lainnya enggak gitu kan. Saya beranikan diri itu. Saya beranikan diri, puji Tuhan laku, pulang bawa uang berapa waktu itu? 65.000. Oke, lebih banyak dari sebelumnya berarti. Iya. Jadi kita nggak bisa menduga, selama kita masih berusaha, kita tidak menyerah. Saya yakin Tuhan pasti menolong. Yes, betul. Dan itu semua dilakukan di Klaten itu ya? Di Klaten waktu Alfamart itu. dan segala macam. Iya. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa berarti? Dari Alfamart sampai yang terakhir di Alfamart tahun 2012 awal sampai Maret 2014. 2014. Nah setelah perjalanan di Klaten itu, apakah itu dekat-dekat dari situ, itulah proses dari Markus dari Klaten ke Jakarta atau masih panjang lagi? Masih lagi. Masih ada lagi? Masih lagi bro. Gimana Iya. itu? Pernah juga di pabrik tahun 2014 sampai 2015, 1 tahun lah kurang lebih. Nah habis itu di pabrik ya gini nggak ada perkembangan, nggak perkembangan keterampilan. Kalau ada keterampilan, kalau di luar pabrik juga nggak bisa dimaksimalkan kan. Iya betul. Akhirnya saya ikut kakak saya kerja di tetangga saya jadi buruh. Nah waktu itu saya belajar bawa mobil. Bawa mobil. Iya. Bawa mobilnya juga belum profesional, cuman lintas desa gitu. Ngangkat barang, nganter barang. Yang usaha kalau di desa kan juragan atau pengusahanya gitu. Berarti kerja sekaligus belajar dan kerja untuk dengan bawa mobil itu. Iya, berarti ya. Itu waktu itu bawa mobil itu untuk ngapain waktu itu? Paling nganter pesanan, ngambil barang buat diproduksi gitu. Itu pun kalau kan kebetulan kakak ipar saya kan kepercayaan yang punya usaha itu. Nah kadang kalau kakak saya disuruh juragannya itu, kakak saya ngajak saya. Kadang saya yang dikasih setir biar bisa lancar bawa mobilnya gitu. Oke, berarti dari situ titik awal Bro Markus bisa membawa mobil, kurang lebih seperti itu. Iya, dulu pernah sih belajar tahun 2014 kan sama bapak, diajarin sama bapak, tapi nggak bisa diomelin. Kamu bawa mobilnya nguler. Oh, belok. Ini mobil orang lah. Dari situ saya ngedon, udah nggak mau lagi belajar sama bapak. Juga nggak punya pikiran saya mau belajar, saya bisa bawa mobil, nggak ada pikiran waktu itu tahun 2014an lah kayaknya kalau itu. Tapi treknya waktu itu lurus atau emang belok-belok? Treknya memang lurus. Memang lurus. Nggak bisa. Belok. Oh iya. Makanya saya diomelin sama bapak karena itu. Iya, makanya Demot nggak bawa mobil sampai titik di mana waktu itu ikut sama kakak ya itu. Iya. Untuk bawa mobil. Iya. Nah, setelah bisa bawa mobil, nah itu masih Klaten ya semua bro ya? Masih Klaten. Nah, barulah proses ke Jakarta atau? Barulah waktu itu kan lagi sepi kan, yang suasana bidang usaha itu. Pasarnya lagi sepi kan pasarannya. Oke. Pernah kan ada yang nawarin ke Tangerang sebenarnya sih. Ke Tangerang. Saya ke Tangerang waktu 2017 bulan April kayaknya. Oke. Singkat cerita saya di situ nggak betah lah ya kerja di pabrik di Tangerang selama 3 bulan atau 4 bulan lah prosesnya di Tangerang. Setelah itu saya ditawarin sama kawan. Bukan ditawarin sih, dibantu sama kawan kerja di Jakarta. Oke, tepatnya waktu itu di ekspedisi 21 Express. Oh.
Itu gimana waktu itu? Pengalaman pekerjaannya waktu itu seperti apa? Nah, saya kan di situ kan dibawa ya, dimasukin lah ya. Waktu awal pertama kali kerja ada cerita bro. Ya gimana? Waktu pulang saya kan masih ada busway apa Metro Mini tuh, angkutan itu. Saya naik, sebenarnya udah dipesan kalau bisa jangan naik angkutan itulah, rawan. Saya mengabaikan istilahnya, karena udah malam juga waktu itu. Padahal hari pertama kerja kan saya naik itu dipalak. Waduh. Iya, dipalak. Saya kan mengingat saya baru di sini, saya ditolong orang, numpang di rumah orang. Kalau saya lawan, nanti kalau kenapa-kenapa kan nggak enak kan sama yang punya rumah. Ya udah saya relain HP-nya itu. Apa aja yang direlain? Cuman HP aja yang diambil. Oh HP. Sama Oke. 2 orang. Nah waktu itu, jadi saya selama kerja itu setengah tahun atau 4 bulan nggak bawa HP sama sekali. Berarti nggak punya kontak juga sama orang lain, Nggak menghubungi punya. kemana-mana nggak Nggak bisa. bisa, iya. Tapi kan tahun 2017 itu kan memang Markus berarti sudah bergereja di Antioquia ya, berarti karena sudah di Jakarta ya. Iya sudah. Karena memang waktu itu aku juga sering minta nomor Markus untuk kontak dan sebagainya. Itu berarti di titik memang Iya karena sebab itu saya oh mau ngomong punya nomor, punya WA, tapi nggak punya nomor, nggak punya HP. iya. Kalau bilang nggak punya HP sebenarnya juga malu kan sebenarnya. Tahun hari gini kok nggak punya HP kan gitu. Istilahnya kan secara kan kita kan belum akrab, baru bertemu mungkin beberapa kali pertemuan kan. Iya. Tapi saya pertama kali ketemu langsung akrab sih sebenarnya. Oh iya. Langsung kayak pengen meluk gitu. Tapi memang pada saat itu memang pergumulannya dan juga ya karena dipalak dan nggak tahu mau gimana, akhirnya ya udahlah ngakunya ya nggak punya WA paling Iya, kan nggak punya seperti WA, itu. nggak punya. Dan waktu itu menjadi connect ya berarti ya kemarin. Nah waktu itu saya jadi connect. Hmm. Jadi connect pun saya juga pertama kerja itu pusing lihat jalanan Jakarta. Wah penuh ya, rapat ya, macet, penuh, volume motornya sama mobilnya kan penuh kan di jalan. Iya. Saya mikir apa saya bisa besok bawa mobil di sini, sedang keadaannya jalan di ibu kota seperti ini gitu. Karena pengalaman bawa mobilnya juga terakhir yang ekspres sama kakak itu ya yang waktu di Klaten ya. Iya. Pengalaman terakhirnya itu. Dan dari katakanlah connect ya berarti ya waktu Iya, jadi itu terus bekerja udah cukup lama ya berarti ya bekerja di sana atau Waktu kebetulan 6 bulan ada salah satu driver yang keluar. Akhirnya saya disuruh naik jadi driver oh driver di ekspedisi tersebut ekspedisi tersebut selama berapa lama? selama 1 tahun. 1 tahun. Iya. Dan puji Tuhan cukup nyaman waktu itu bekerja di situ atau Puji Tuhan menikmati sih sebenarnya. Menikmati karena dulu pernah kan waktu jadi buruh di tetangga saya itu, kalau saya lihat truk bawa muatan dari luar daerah, saya dalam hati sambil kerja kan sambil kerja, wah enak ya bawa truk gitu. Jadi driver truk bisa kemana-mana, bisa kalau di Jakarta kan banyak tol ya, saya pikirannya dulu bawa truk di Jakarta macet-macetan, bisa ngeplay musik, kita bisa nyanyi biar bisa lega hati kita kan kalau kita nyanyi. koplo Kan kalau gitu. kalau di jalan tol kan orang kan juga nggak peduli kan. Iya, gitu. betul. Tapi saya udah mau sampai sekarang nih Om Markus. Pokoknya intinya tadi Om Markus sudah cerita tentang perjalanannya dari lulus sekolah gitu ya sampai saat waktu yang driver tadi. Iya. Tapi satu yang beberapa ini ya terakhir ini Om Markus itu dikenal sebagai salah satu punggawa dari Transjakarta dan itu yang sekarang orang oh Markus, oh yang bawa TJ ya, itu yang sekarang Om Markus terkenal. Aku pengen Om Markus boleh nggak sih ceritain proses masuk ke Transjakarta itu kurang lebih seperti apa? Oh iya, baik.
Waktu itu saya kan kerja di Jakarta Barat di apa namanya di satu perusahaan lah ya. Saya juga waktu itu di situ saya juga yang jadi connect. Ada suatu hal ketika saya tiba-tiba ingin ingin melamar di Transjakarta, ingin jadi driver Transjakarta. Awalnya juga saya waktu pegang di ekspedisi itu, pegang truk itu, saya lihat Transjakarta juga saya gak ada minat. Gak ada minat. Pikiran pun saya ingin mengendarai, ingin mengemudikan bis tersebut belum ada waktu itu. Hingga pada saat titik apa waktu itu, pengen nih untuk join gitu di Transjakarta ini. Ada sesuatu hal, satu. Yang kedua ada ya sebagian orang yang membantu saya, mendorong saya, mensupport saya untuk masuk ke Transjakarta. Dan orang-orang itu adalah? Orang-orang itu juga jemaat di sini. Jemaat di sini juga. Proses masuk ke Transjakarta, Om Markus, pasti kan ada seleksi-seleksi yang diikuti dan sebagainya. Prosesnya waktu itu saya masih ingat waktu bulan puasa ya waktu itu kan. Bulan puasa tahun 2019. 19. Gimana tuh? Bulan puasa saya ngelamar kan. Nah tapi akhirnya saya tahap ketiga saya gagal. Oke. Iya, saya ingat betul saya merasa terlalu percaya diri gitu loh. Jadi saya istilahnya mengandalkan manusia istilahnya waktu itu. Tapi akhirnya gagal. Saya juga sempat waktu tes tahap ketiga saya gagal. Waktu saya ngedown. Kok bisanya saya gagal gitu. Terus saya ya waktu itu kan ada sahabat-sahabat yang mensupport biar saya bangkit dari ngedon itu kan. Sempet kan juga disuruh balik ke perusahaan yang sebelumnya yang di Jakarta Barat. Saya balik ke situ akhirnya. Tapi saya ketemu sama manajernya, ditanyakan, dikasih pilihan. Saya intinya kan minta maaf karena seleksi tes di Transjakarta kan lama kan sama banyak tingkatannya. Iya. Jadi otomatis saya kan izin atau nggak kerja di perusahaan tersebut kan. Nah intinya saya minta maaf udah karena bla 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 bla. Terus saya juga dikasih pilihan sama manajernya, puji Tuhan juga orangnya baik kan. Saya dikasih pilihan mau kerja di sini atau tetap mau ikut seleksi Transjakarta. Padahal saya udah gagal di situ di Transjakarta. Tapi karena apa ya? Karena emang saya rindu ingin masuk Transjakarta, saya akhirnya secara baik-baik nggak bisa balik lagi ke situ dengan apa namanya? Dengan kerendahan hati minta maaf lah. Udah ditawarin kan, udah masuk lagi. Di sisi lain saya kan sudah banyak melakukan kesalahan intinya kan kayak Iya, gitu. betul. Intinya juga puji Tuhan kan, Tuhan juga selalu memperhatikan saya. Ya walaupun saya masih banyak kekurangan. Dan akhirnya bulan Juli saya masuk lagi. Setelah 1 bulan lah. Jeda 1 bulan saya mencoba lagi ikut seleksi Transjakarta itu. Ini seleksi kedua berarti ya? Saya setelah yang pertama saya, gagal. Iya, kedua bagi saya kan. Saya tes lagi. Waktu itu kan tesnya sama. Waktu itu tes MCU habis sebelum saya ulang tahun. Nah, waktu saya ulang tahun saya ingat betul. Saya didoain sama Bapak Gembala, dipeluk. Waktu kan belum corona kan, belum corona masih jauh lah ya. Oh masih nggak apa-apa? Iya masih nggak apa-apa. Kan. Ya saya di saat itu saya benar-benar bersyukur saya diperhatikan benar-benar oleh Bapak Gembala saya. Sampai didoain, sampai dipeluk kayak gitu kan. Dan puji Tuhan akhirnya saya juga lulus dengan bantuan doa-doa, support keluarga saya yang di sini, orang-orang yang terdekat saya, orang-orang yang membantu saya, kawan-kawan seperti Bro Sakti yang mendoakan saya. Akhirnya saya bisa kerja di Transjakarta.
Dan untuk yang seleksi yang kedua ini akhirnya berhasil ya. Puji Tuhan Berarti akhirnya puji berhasil. Tuhan. Pertolongan Tuhan yang seperti apa aja yang menyertai Om Markus sampai dapat nih di seleksi yang kedua ini? Apa aja kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan di dalam setiap step-step proses masuk ke Transjakarta itu? Oh iya, saya kan dalam hati pernah punya kerinduan. Intinya saya mau ngomong sama Tuhan, kalau saya masuk ke Transjakarta, saya rindu mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Oke. Karena apa? Karena saya tahu diri, karena saya nggak punya skill yang lebih. Sedangkan bawa mobil aja saya secara profesional baru setahun. Baru di Jakarta juga baru BK mobil juga baru setahun. Sebelumnya kan saya kan emang bukan sebagai driver lah. Oke. Nah itu saya sangat bersyukur sekali karena saya merasa mungkin saya tidak mampu kan. Karena saya punya skill saya atau kemampuan saya punya keterbatasan gitu loh. Keterbatasan secara geografis, secara informasi. Sedangkan bus Transjakarta itu kan juga lebar kan. Iya, betul. Juga panjang. Nah, di situ kan biasanya kan kalau pramudi kalau di bis kan sebetulnya pramudi ya, driver itu ya. Nah, pramudi itu kan paling enggak kan punya pengalaman jam terbang yang lama di dunia perbisan. Ya paling enggak ya jadi kenaik atau apa. Kan paling enggak kan mereka kan tahu kan medium yang dia naikin seperti apa, apalagi bawa kan. Nah, saya di situ pertama kali juga mengalami kesulitan Bro Sakti. Gimana tuh? Waktu waktu udah boleh narik. Nah, saya dalam 3 minggu pertama saya mengalami kesulitan. Saya sering laka sampai 3 kali. Maksudnya laka di sini kan nyenggol separator. Jadi body baret dikit gitu. Sampai 3 kali. Tapi so far aman ya. Tapi ketika mengalami baret dan apapun itu aman dimaklumi atau bagaimana oleh? Ya cuman baret aja, cuman penumpang nggak mengalami guncangan atau apa enggak. Itu aja cuman baret dikit itu udah dihitung laka. Oh. Dan efeknya adalah? Saya di SO. Di SO itu stop operasi selama 3 hari. Oh, sempat stop operasi. Tapi akhirnya 1 bulan setelah itu saya dipindah bagian, tadinya kan di BRT ya. Yang ada jalurnya khusus itu, yang di alto itu. Nah, akhirnya saya dipindah. Entah karena kesulitan bawa yang itu atau apa, saya nggak tahu ya. Saya dipindah bagian di non BRT yang bawa bis oren itu. Yang langsung ke jalan-jalan umum sama motor, sama mobil biasa itu. Sama-sama TJ tapi yang orange ya berarti? Iya, sama-sama TJ tapi yang orange. Ya puji Tuhan, di situ Tuhan menolong saya lancar, nggak ada halangan yang serius sampai akhir tugas di Transjakarta. Oke, dan akhir tuh lancar ya, intinya hanya pada saat kejadian itu saja ya? Iya, di awal-awal narik aja, soalnya kan juga masih adaptasi bawa medium yang besar sekali. gitu. Betul sih, karena memang kan jangankan orang yang mengemudikan Transjakarta, kadang-kadang orang yang di samping Transjakarta juga kadang-kadang suka takut gitu kan, senggol dan lain-lain. Tapi Om Markus punya keberanian itu dan sudah ya memang ada ganjaran yang sempat diterima, tapi itu pun tetap aktif ya sebagai driver ya, tapi yang lebih mediumnya mungkin tidak sebesar yang tadi gitu ya. Nah, akhirnya Bro Markus sempat dinyatakan pada akhirnya setahun itu ya driver Transjakarta. Akhirnya tadi seperti yang Bro Markus bilang di akhir tugas ya, ada akhir tugas itu ada ini karena apa sebabnya? Mungkin
semua pada tahun 2020 semua karyawan yang di Transjakarta kan mengalami pemutusan kontrak mungkin karena corona ini ya mungkin. Iya, betul. Karena sebelum corona semua juga baik-baik aja, jadi dinilainya dari kinerjanya selama setahun seperti apa, tingkah lakunya. Nah, dari hasil tersebut. Jadi tahun ini nggak karena itu yang buat pertimbangannya, tapi memang karena COVID pandemi ini. Oke, jadi memang tugasnya juga baik-baik ya intinya ya. Semuanya baik-baik. Ya. Hanya karena memang ada pemangkasan pekerja-pekerja yang ada di Transjakarta. Bro Markus, tapi mungkin kalau bisa saya garis bawahi satu highlight ya dari yang benar-benar tadi Om Markus ceritakan, bahwa dari yang sebelumnya tidak keprofesional dalam mengemudi itu tidak terlalu panjang, tapi dikit ya. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk membawakan Transjakarta. Iya. Dan itu adalah suatu kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Om Markus. Dari Om Markus bisa nggak sih kasih satu mungkin dari apa yang Bro Markus alami ya gitu ya, dari sepanjang perjalanan pencarian pekerjaan sampai saat ini gitu. Menurut Om Markus, Tuhan itu baik atau enggak sih? Tuhan itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan selalu memperhatikan anak-anaknya, umat-umatnya. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh berserah pada Dia, mengandalkan Dia di setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan menolong. Itu walaupun di luar kemampuan kita, di luar pikiran, di luar skill kita, Tuhanlah yang akan selalu menolong dan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Apapun ya, meskipun terlihat sulit, tapi Tuhan pasti akan menyertai Om Iya. Markus ya. Bro Markus, kita udah ngobrol banyak tentang apa yang Om Markus alami dari masa sekolah dan studi Iya, dan sampai sekarang ini. Bro Markus banyak sekali membagikan bahwa dalam apapun kesulitan yang kita alami gitu, bahkan dari awal tadi yang tadi tentang keliling-keliling dengan es krim tadi, yang akhirnya ada satu hikmat bahwa kesini baru bisa dapat sehingga penghasilan juga lebih besar. Dan Om Markus tutup dengan sebuah kalimat bahwa Tuhan luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup Bro Markus, Tuhan tetap luar biasa karena Om Markus merasa tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bro Markus, saya tetap akan memberikan kesempatan closing statement untuk Bro Markus. Jadi untuk Bro Markus, saya pengen Bro Markus boleh ngobrol ke Antiochus tentang harapan ke depannya untuk mungkin dalam kehidupan Bro Markus, mungkin ingin ada doa yang diinginkan oleh Bro Markus dari jemaat Antiochus seperti apa, dan mungkin ada nggak sih kesan pesan dari Om Markus mungkin ke orang-orang yang ingin Om Markus katakan, orang-orang yang mungkin sudah banyak membantu dalam kehidupan Om Markus, baik dari segi pencarian pekerjaan, apapun itu, siapapun itu, mungkin ada yang Om Markus pengen terima kasih juga. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Om Markus. Baik, terima kasih Bro Sakti. Antiochus, saya ingin membagikan sebuah pengalaman yang mungkin Antiochus juga harus melakukannya. Pokoknya intinya selalu andalkan Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan. Selalu andalkan Tuhan di setiap apa yang kamu lakukan, dalam hati, pikiran, dan rencana. Meskipun dalam kita melakukannya ada kendala dalam situasi yang sulit atau mungkin di luar kemampuan kita, yakinlah Tuhan selalu menolong dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu saja. Itu aja. Oke. Terima kasih Bro Markus untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ingin mendoakan Bro Markus supaya untuk mendoakan Bro Markus, orang-orang terdekat, juga keluarga dimanapun berada, dan juga untuk kesehatan Papa ya ini, jadi masih sakit juga, kita doakan yang terbaik untuk keluarga. Dan pasti kita juga akan berdoa untuk Antiochus yang di rumah yang mungkin akan beristirahat malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu pada malam hari ini. Kami ucap syukur kami berada di saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami telah mendengarkan Bapa kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan izinkan Bapak pada hari ini disampaikan ataupun diberikan oleh saudara Markus Nugroho Bapak, yang begitu nyata yang kami rasakan bahwa dalam kehidupan kami begitu pun sulit apapun kehidupan kami, dia katakan jangan pernah tinggalkan Tuhan, dan kami mau aminkan itu Tuhan. Kami tidak ingin meninggalkan Engkau karena sumber kehidupan kami ini semua daripadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami berdoa untuk Bro Markus sebagai narasumbermu hari ini. Kami bersyukur Engkau kirimkan dia. Biarlah Tuhan berkati dia Tuhan. Engkau pakai dia lagi dalam apapun pelayanannya Tuhan. Dalam gereja ini maupun di luar gereja ini Bapak. Berdoa untuk dia dalam pekerjaannya, kerinduan pekerjaan Tuhan yang akan segera mencari ataupun menemukan pekerjaannya Bapak. Kami berdoa supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Berdoa untuk keluarga dari Bro Markus Bapak, untuk kedua orang tuanya Bapak, berdoa untuk orang tuanya sedang sakit Bapak, kami percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan hapus apapun yang menjadi penyakit-penyakitnya Bapak. Kami percaya dia sembuh dan kembali dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Bapak di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk Antiochus yang sudah mendengarkan. Kami ucap syukur sepanjang pagi, dari pagi hingga malam hari ini Engkau terus menyertai kami, dan biarlah Tuhan kami boleh beristirahat dengan nyenyak supaya besok pagi kami dapat kembali bangun dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh tim yang bertugas pada hari ini. Kami ucap syukur biarlah Engkau berkati apapun yang menjadi pelayanan mereka, supaya mereka terus ya Tuhan menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau Bapa maupun yang tidak percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua program kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Bro Markus, sekali lagi terima kasih Bro Markus. Sampai ketemu lagi. Apapun kayak infonya juga sekarang sedang menunggu ya, tinggal menunggu ya pekerjaan yang ini supaya lancar. Apapun hasilnya Tuhan itu baik. Siap, terima Amin. Terima kasih Bro Markus. Dan Antiochus, terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Kalau misalnya ada usul narasumber lagi, boleh banget tulis komen di bawah siapa yang kira-kira mau kita undang untuk sebagai narasumber. Dan pastinya juga bisa like, share, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe. Atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan juga kita akan mengikuti program kita sepanjang minggu ini. Di hari Kamis ada doa streaming di YouTube channel GPDI Antioquia setiap Kamis pukul 6:30 malam. Dan juga pastinya renungan rohani Get hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet ataupun Facebook kita di GPDI Antioquia Tebet. Dan pasti ibadah minggu kita di ibadah pagi jam 8 pagi dan juga siang jam 11 siang. Dan di minggu ini adalah giliran dari grup A untuk hadir beribadah. Grup A ya. Dan pastinya juga program kita Antiochus X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.